Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi ya. Khususnya untuk siswa-siswi SMP 2 Randu Agung, Lumajang, yang mana saat ini kita sudah proses mengerjakan analisis data, yang mana kalian kemarin sudah mengerjakan tempat analisis data dengan baik. Cuman dengan catatan terus belajar untuk mengembangkan teknologi informatika kita ya. Untuk anak-anak yang sudah membuat tempat data analisis, maka nanti dikirim melalui link ya. Cuman sebelum Pak Gianto masuk ke sana, banyak sekali pertanyaan terkait dengan developernya yang di Excel ya. Saya buka dulu ya. Terkadang di Excel itu berbeda-beda cara mengaktifkan developernya itu. Nah, anak-anak di sini saya kasih solusi bagaimana cara mengaktifkan developer sehingga nanti command button dan text box-nya itu bisa aktif ya. Pertama, coba anak-anak buka di sini ya. Nah, ini developernya ini kan sudah ada ya. Bagaimana cara mengaktifkan ini Pak? Banyak yang tidak aktif di berbagai komputer, khususnya yang mengerjakan di warnet ya. Maka alternatif yang pertama yang perlu anak-anak lakukan, pilih di sini ya. Ikuti langkah-langkah Pak Gianto, klik file. Setelah itu anak-anak pilih ke ini. Jika di sini tidak ada tulisan option, maka anak-anak pilih more. Ya, di sini ada. Nah, ini. Klik. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, maka pilih nih Custom Max Ribbon ya. Klik. Nah, di sini ada tulisan developer. Ketika ini kita hilangkan centangnya, terus kita oke, maka di sini sudah hilang ya. Nah, cara mengaktifkan kembali, anak-anak tidak usah khawatir ya. Anak-anak bisa klik ini file, setelah itu more, biasanya ada di bawahnya ya. Klik, setelah itu pilih ini option. Nah, di sini klik yang ini ya. Baru kita centang developernya ini. Kita oke, setelah itu selesai. Maka di sini developernya itu sudah aktif. Maka di sini ketika kita klik insert ya, maka di sini banyak ya. Ada yang namanya bottom ya. Bottom, terus ada apa ini, banyak sekali ya menu-menu yang di dalamnya ya. Command box ya, dan seterusnya. Nah, sehingga ketika klik insert di sini, maka text box sudah mulai aktif ya. Caranya kita klik yang ini ya, atau langsung saja klik, setelah itu pilih text box, setelah itu kita posisikan mau tulis di sebelah mana. Contoh di sini ya, tulis sudah. Nah, seperti itu anak-anak ya. Oke, sudah paham ya tentang mengaktifkan developer di Microsoft Excel. Nah, sekarang anak-anak yang kedua yang sering terkendala di pembelajaran Excel ini, ketika kita sudah selesai membuat semua tempat analisis data, contoh kita di sini sudah ada ya. Coba kita lari ke dokumen atau di download atau di dokumen. Nah, anggap ini ya, ini sudah selesai ya anak-anak. Contoh ini ya, hanya contoh saja. Anak-anak nanti bisa
memberikan atau mengirim tugasnya dengan benar. Ini hanya contoh seperti ini anak-anak yang sudah buat ya. Nah, saya ulangi lagi untuk gambar ini anak-anak digabungkan ya. Ketika sudah selesai, maka jangan lupa cara menyimpannya itu anak-anak pilih file. Setelah itu anak-anak jangan pilih export. Nah, di sini ketika muncul PDF seperti ini, maka nanti di link tersebut tidak akan terespon. Kenapa? Karena link pengiriman tugas TIK kelas 8 itu saya setting hanya berbentuk dokumen atau Excel ya. Maka anak-anak klik di sini, pilih save as, setelah itu pilih ini ya. Kita tunggu. Nah, contoh saya simpan di local disk atau di sini saja ya. Kita coba saja. Setelah itu kita umpamanya di HP ya taruh di HP-nya, ini taruh di local disk umpamanya. Nah, setelah itu anak-anak di sini tulis, contohnya saya kasih nama Sugianto. Oke. Nah, di sini yang sering salah anak-anak ya. Klik di sini. Nah, di sini banyak. Jika anak-anak pilih yang bentuk seperti ini, otomatis PDF ya, otomatis tidak akan terespon nanti ya. Maka anak-anak pilih yang ini saja ya, yang paling atas ya. Setelah itu di save. Oke, sudah selesai ya. Kalau sudah muncul seperti ini berarti itu sudah betul ya. Kita close. Setelah di close baru kita lari ke linknya. Nah, contohnya link sudah saya kirim di TIK kelas 8. Saya coba ya. TIK kelas 8. Nah. Oke. Ketika diklik ya di sini atau di sini bagian tadi barusan itu sudah ngirim link. Nah, ini ke salah satu siswa yang memang bermasalah ya, ini tetap gak bisa Pak ya. Akhirnya Pak Gianto jawab, apanya yang tidak bisa? Ngirimnya Pak. Nah, ini merupakan salah satu kendala dalam sebuah pembelajaran ya. Maka saya selaku guru akan memberi solusi bagaimana caranya untuk mengirim tugas pada link ini ya, http://bit.ly tugas informatika kelas 8. Kita klik dulu ya. Klik link tersebut. Setelah itu nah, muncul tampilan seperti ini. Nah, ketika muncul seperti ini, anak-anak tuliskan di sini. Contoh saya kasih nama Sugianto Edu. Terus kelas berapa? Kelas 8A. Nomor absennya berapa? 30. Oke. Nah, di sini yang saya maksud anak-anak ya, ketika berbentuk selain dokumen ataupun Excel maka tidak bisa terupload ya, sehingga kita perlu ketika menyimpan itu harus berbentuk Excel ataupun terbentuk dokumen ya. Kita klik tambah file. Nah, di sini kita pilih tempat kita tadi ya. Di mana kita menyimpannya. Nah, kalau bentuk seperti ini itu masih bisa ya. Tapi kalau bentuk PDF di sini sudah tidak muncul. Padahal bagi di download ini banyak bentuk PDF karena tidak akan terbaca seperti itu ya. Atau di dokumen ya, di dokumen juga banyak yang berbentuk PDF tapi tidak terbaca. Yang bisa dibaca apa? Yang berbentuk PDF itu tidak terbaca, tapi yang terbaca adalah yang terbentuk dokumen ya, atau Excel kita. Maka
Kita larikan tadi Pak Gianto taruh di sini atas nama Sugianto Edu. Nah ini ada kan ya. Kita klik anak-anak. Setelah itu kita open. Nah kalau sudah muncul seperti ini berarti kita sudah berhasil. Tinggal kirim saja. Kirim. Nah kalau sudah muncul, terima kasih Anda telah mengumpulkan tugas dari Bapak Sugianto SPD ya. Kalau sudah muncul seperti ini berarti anak-anak sudah terekam laporannya ya. Bagaimana cara ngeceknya Pak? Apakah punya saya masuk atau tidak? Anak-anak tidak kuasa khawatir. Yang sudah muncul tanda kata-kata terima kasih Anda, berarti saya yakin itu pasti sudah masuk ke Pak Gianto sudah ya. Kita buktikan masuk apa tidak ya. Oke, di sini di Google Form, apakah tugas atas nama Sugianto tadi itu masuk apa tidak? Maka kita pilih dulu, kita lihat. Yang bisa melihat itu hanya Pak Gianto saja ya. Kalau kalian tidak bisa melihat ya. Maka anak-anak cukup screen atau lapor saja ke Pak Gianto. Nah ini yang sudah ngirim itu sudah 15 siswa. Nah ini ada Yoga Fatullah, Mutima Auradwi, Mai Java, Rizky Maulana, Harin Kartika Dewi, Yusuf Kordawi, terus Nabila Dwi Safitri, Al-Bahira Nensi, Muhammad Iqbal, Sugianto. Ini yang awal tadi waktu saya praktekkan di kelas 8A. Maka di sini ada yang namanya Sugianto Edu ya. Berarti punya Pak Gianto sudah masuk semua. Seperti itu caranya. Pasti masuk ya, pasti masuk. Tidak usah khawatir ya anak-anak ya. Baik, mungkin itu saja yang perlu Pak Gianto paparkan terhadap kalian, karena ini menjadi salah satu penyebab dalam pengumpulan tugas ya. Jadi mohon ikuti panduan YouTube ini atau panduan tutorial yang saya Pak Gianto buat ini, supaya kalian bisa mengirim link sehingga tidak ada siswa yang japri ke saya nanti ya. Saya tidak menerima japri ke Pak Gianto secara intern, itu saya tidak mau. Tetap mengikuti aturan, harus melalui link YouTube atau link tugas ya. Baik, terima kasih anak-anakku, semangat tetap mengerjakan ya, semangat dan terus semangat. Semoga kalian jadi anak yang sukses. Terima kasih, mungkin itu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.